الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك بعد أداء فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون إلا وجهه فنادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk masih dapat menunaikan dan melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu dengan kita dapat mengerjakan salat subuh terlebih dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan di 10 pertama bulan Ramadan ini akan menggiring kita untuk mendapat rahmat, ampunan dan pembebasan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Seperti yang sudah kita dengarkan di minggu semalam, bahwa kita akan mendengarkan sabda-sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di mana hadis-hadis Nabi tersebut, sunnah-sunnah Nabi tersebut di dalam keseharian kita sudah mengerjakannya. Akan tetapi yang diinginkan oleh para ulama di dalam diri dan hati kita, tinggal kita bagaimana mengingatkan bahwa yang kita gawi itu adalah gawian yang digawi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Al-Hasyr ayat 7. Wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, setiap sesuatu yang didatangkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, maka ambil, maka perpegangi, maka amalkan di dalam keseharian kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan sesuatu yang dilarang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hindari hal yang demikian itu. Manakala kita menggawi yang diperintahkan oleh Allah, kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka ujar Allah, wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Itulah hakikat takwa. Kita menggawi perintah yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu Qur'an sami'a minna haditsan wa ballaghahu kama sami'ahu fa innahu rubba muballighin aw 'alahu min sami'in." Rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi Muhammad, Allah akan mengelokkan seseorang hamba Allah. Allah akan menghiasi dengan seindah-indah hiasan kepada umat Nabi Muhammad yang mendengar akan sabdanya Nabi Muhammad. Ini orang mendengar akan hadis Nabi, kemudian apa? Faballaghahu kama sami'ahu. Kemudian ia menyampaikan apa yang ia dengar tersebut
fa innahu rubba mughalladin aw 'alahu min samin. Makanya benar Nabi, kita manakala sudah mendengar hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebisa kita, semampu kita untuk kita sampaikan kepada orang-orang lain. Minimal yang kita sampaikan adalah orang yang di sekitar kita. Anak, nang laki maka menyampaikan lawan nang bini, nang bini maka menyampaikan lawan nang laki, lawan keluarga yang ada di rumah itu minimal. Karena apa? Karena itu yang dia sudah mendengar hari ini misalkan, kemudian dia sampaikan lawan anak pian, dia sampaikan lawan cucu pian, itu secara otomatis menjadi ilmu yang bermanfaat namanya. Apalagi kalau dia kawa ma'amalakan, yang dia padani kawa ma'amalakan, maka itu bukan hanya jadi ilmu yang bermanfaat, tapi itu juga menjadi amal jariyah. Ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata' amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu." Kita di setiap anak Adam, setiap manusia pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Pasti sudah kita akan bertemu mati. Siapapun, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, lurahnya, RT-nya, kitanya akan bertemu dengan yang namanya kematian. Bahkan orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan pun pada akhirnya mati juga. Siapapun yang ada di permukaan dunia ini pasti akan mati, setiap yang memiliki kehidupan. Oleh karenanya kita harus paham dengan hadis Nabi yang disebutkan tadi. Aku dan Nabi, apabila salah seorang di antara kalian mati, wafat, meninggal, inqata', maka terputus seluruh amal ibadahnya. Inya terputus amal ibadahnya karena apa? Karena dia kata wajib ibadah mati katanya. Jangan hanya awam ibadah, berarti karena mati katanya. Karenanya mati lalu inqata', terputus. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 gawian yang pernah ia gawi selama ia hidup di dunia, maka 3 hal ini akan terus mengantarkan ganjaran pahala setiap harinya untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah macam-macam bentuk dan rupa sedekah. Yang utama, orang-orang kita dapat mengeluarkan sebahagian harta kita untuk kita berikan kepada tempat yang di situ menjadi maslahatnya orang muslim dan orang mukmin, baik masjid, musholla, pondok pesantren, rumah yatim, ataupun dan lain sebagainya, tempat-tempat yang di situ menjadi sebab maslahat untuk orang muslim. Maka bila dia menafkahkan sebagian harta yang ke situ, itu terus akan mengalir pahalanya sampai dia tidak dalam kubur pun pahala tetap dia dapatkan. Itu gambaran sedekah yang pertama, kita mengeluarkan dengan harta kita. Kalau ada awal dengan harta, maka dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ada awal sedekah dengan harta, maka sedekah dengan tenaga. Dengan tenaga, nabat, yang ada masjid, musholla, langgar, terkadang memerlukan orang-orang yang kuat untuk membantu dalam kemakmuran masjid itu, ataupun untuk pembangunan masjid atau musholla ini. Bantu sekawannya kita. Satu titik palu yang titik
dari batang tubuh pian, itu kena akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, yang kedua dengan tenaga. Yang ketiga dengan pikiran. Harta kepada Allah, tenaga kepada Allah, minimal kita membantu dengan pikiran. Maka dengan tiga hal tersebut orang-orang kita dikatakan bersedekah. Sedekah dengan uang, harta, sedekah dengan tenaga, ataupun sedekah dengan pikiran. Mantap lagi kalau kata tiganya itu gunakan. Harta biar berikan, tenaga biar berikan juga, pikiran biar pun biar memberikan kepada orang-orang yang memerlukan akan pendapat demi pendapat kita sebagai manusia lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, dipintakan ilmu yang bermanfaat ini berarti apakah kita harus sekolah pondok pesantren dulu hanya kita menyampaikan ilmu kemudian pulang mengamalkan hanya itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat? Kada. Itu salah satunya, tapi manakala kemudian hari ini mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pian menggawi, kemudian pian pada harga lawan anak pian pada harga lawan bini pian pada harga lawan menantu pian pada harga lawan orang yang ada di sekitaran pian yang pian pada harga tadi menggawi dengan apa yang pian pada harga, maka ini juga disebut dengan ilmu yang bermanfaat yang nanti pahalanya terus mengalir sampai kepada pian. Nah itu makanya orang-orang sahabat hari itu Masya Allah pakaian pada buat itu luar biasa. Sidin kata kawan wasiat lawan harta, sidin kata kawan wasiat dengan nafkah, dengan uang, dengan benda. Tapi ujar sidin minimal aku wasiat dengan wasiat seorang nakai, seorang tuai jangan sampai ketinggalan. Kai tadi memandangkan agar anaknya cucunya menggawi salat, anak cucunya menggawi salat, maka pahala tetap mengalir sampai kepada kai yang sudah mereka. Karena apa? Yang dipadahkan sidin didengari oleh si anak, didengari oleh si cucu, maka itu menjadi amal jariyah namanya. Jadi sesuatu yang biar jangan menghadap biar sekolah untuk pesantren untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Karena mesti hari ini dia dapat ilmu, biar kena makan buka puasa, biar kena bersahur lawan anak cucu, biar sambil kekesahan. Nah tadi kayak ini sunnah Nabi seperti ini, ajaran yang diajarkan oleh Nabi kayak ini, mana itu. Tapi orang kita ini jarang istilah makan itu bapak bendera keluarga semua. Karena orang kita wayah ini makan nang abah lawan uang makan di muka TV, nang anak makan di muka HP, nang lain-lain masing-masing dibujuk-bujuk masing-masing. Nanti apa anak satu cuma orang bahari dia nanti apa? Orang bahari itu Masya Allah bagian mungkin menamui orang bahari itu makan ibah yang orang benar makan bayar makan nih Masya Allah tabarakallah sampai bersesuaian datang buat makanan padahal dalam undangan ada dasar makanan hari-hari kayak itu umur tadi itu di atasan dari sudah apa bila makan di rumah panggung Masya Allah untuk manusia 5 ekor itu paling sedikit paling banyak itu sampai 15-20 ekor makanan setiap waktu setiap makan 3 kali sehari itu makanan dibayar. Kalau orang buaya begini ada kawan lagi nang anak dibujuk, nang emak dibujuk, nang abah digawian, ada kawan lagi. Makanya momen bulan puasa ini mengumpulkan kita untuk makan bersama lawan keluarga. Kalau kalian pernah mendengar kisah ada Al Habib Alwi bin Shihabuddin, beliau yang lawas bagaimana di dapat dalam jasa kulit.
Ujar sini itu kebiasaan para habaib, para salafus saleh itu makan ada servis bayar. Jadi ketika makan nang abah berkisah, karena kisah Nabi, karena kisah sahabat, karena kisah simpulan, karena kisah penentuannya, sehingga anak-anak ini masya Allah merasa keberkahan ketika makan itu ada berkumpul berkisah-kisah orang-orang terbaik. Orang-orang kita ya Allah ada lagi sudah terbaik. Makanya sedikit banyaknya waktu corona waktu bersyukur juga kita. Nah ada biasanya makan abah digauian, umat digauian, anak pas musim corona semalam alhamdulillah jadi. Nah kada biasa makan kumpul lawan anak bini pas musim corona semalam awak kumpul makan lawan anak bini. Berarti ada hikmahnya itu kan. Nah puasa bulan Ramadan itu mengajarkan seperti itu. Sekiranya orang-orang kita berkumpul jadi kawan begitu biarnya menyampaikan lawan anak biar, menyampaikan lawan cucu biar, menyampaikan lawan orang-orang dan sekitar biar apa yang hari ini biar benar. Agar apa? Itu menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu yang bermanfaat ini kelak akan menjadi saluran pahala ketika umuhan biar wafat meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, udah Nabi waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan lawan kuwitan, maka itu menjadi amal jariahnya kuwitan. Yang udah tahu amal jariahnya kuwitan yang paling parah itu ya Allah yang ada. Dengar kisah dari kawan, ujar kawan ada orang Halabiu ini wani orang berkuitannya di dalam baskom. Ayubian bayangkan orang Halabiu ini ada orang Halabiu sendiri. Orang Halabiu, orang Halabiu ada cerita. Oh ibu-ibu ada orang Halabiu dah. Orang Halabiu yang ya Allah wani benar pada kuitannya di dalam baskom. La ilaha illallah. Kenapa Allah gawiannya itu kurubain tambal ban, jadi kuitannya itu dirang-dirang. Yalah, kuitannya kok kuit bannya kuitannya bujur-bujur itu lain. Kuitan bannya itu dirang-dirang dalam besok lagi dari Allah. Jadi kenapa? Anak yang soleh itu merupakan investasi orang tua untuk manakala mereka berada di alam kuburnya. Kita tahu sudah pacak mati, bahwa kenapa kita siapkan? Maka yang kita siapkan minimal 3 hal tersebut itu harus ada. Sedekah harus ada. Kalau ke masjid, alhamdulillahnya nang waktu semalam memerlukan bantuan dan lain sebagainya ada anak dari kadang awal banyak sedikit, yang sedikit itu setiap kali orang beribadah di sini maka pihaknya juga tetap akan mendapatkan ganjaran pahala yang dilakukan oleh mereka tetap dapat pahala. Makin banyak lagi ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Oleh karenanya orang-orang kita harus menyampaikan setiap apa yang kita dengar untuk minimal anak bini kita sekeluarga. Itu. Karena yang akan disampaikan ini, yang akan disampaikan oleh baginda Muhammad ini adalah hadis-hadis yang ringan, hadis-hadis yang orang kita mudah untuk mengingatnya. Kalau kalian ingat lawan doanya bagus, kalau kalian ingat lawan doanya kena ada zikir atau doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW untuk setiap kita melakukan satu gawian. Jadi ini seperti yang sudah kami sampaikan, ini kami kumpulkan 40 hadis yang disusun oleh al-Imam yang tertera ditulis oleh al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar yang jumlah hadisnya itu ribuan. Dari ribuan hadis tersebut kita pilih dan pilih yang mana orang-orang kita setiap harinya menggawi dengan gawian tersebut. Yang pertama
An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala. Ini hadis yang pertama disebutkan oleh sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman. Abu Dzar al-Ghifari ujar sini berdua mengatakan manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berbaring di perabahan sini. Bagian kita hari-hari berapa? Berapa? Bagian kita hari-hari guring. Nabi seperti itu juga, itu sifat manusiawi. Lalu nama ada doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, kira-kira itu hafal tujuan biar sudah. Yang kata sebuting biar kami sampaikan anak biar disampaikan tahun anak biar caranya manakala bubuhan biar hendak menggurikan anak biar, menggurikan cucu biar sambil dibacakan doanya. Maka ketika itu apabila hanya berikut di pikiran diingatan anak cucu biar, maka satu doa tersebut menjadi amal jariah dia. Jadi amal jariah asalkan biar ajarkan kawan anak cucu biar ulun merasakan sombong. Nah ketika bisian anak umur 4 tahun 5 tahun sambil dibacakan doa-doa kayak ini ternyata hafal anak-anak itu. Maka apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dari kecil itu teringat terus di dalam otak dan pikirannya, bahkan diamalkannya di setiap harinya, maka itu akan menambah pahala untuk kita. Nah, sebuting itu dah. Kemudian lagi wa idza staiqadha qala alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua ujar Nabi, manakala terbangun dari tidurnya, ajarkan mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ulun ketika di Yaman, ketika di Al-Falah masih kata ulun dapatkan. Ketika ulun sekolah di Yaman, guru-guru kita yang rumahnya di pondok manakala membangunkan lawan anak-anak murid, napa nanti mengetok awaknya bangun karena ini cara para ulama adalah membangunkan anak-anak mereka, murid-murid mereka dengan cara apa? Dengan membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sidin Nabi katakan membaca doa dulu. Jadi kita namanya kebangun itu mendengar sidin ulang-ulang doa itu tak ucap juga untuk kita. Itu mengajarkan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak mereka. Nah, itu untuk membekas. Makanya itu ulun pakai dalam kehidupan keseharian ulun, membanguni anak ulun, membanguni murid-murid ulun. Alhamdulillah, tadi istilah bangun, subuh. Kan itu membangunkannya dengan baca doa. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca doa juga. Sampai ke anak-anak itu bicara, digiringkan dia baca doa, maka yang pian katanya itu ada secara langsung belajar duduk satu sama lain. Ketika itu praktek yang pian praktekkan itu lebih membekas kepada anak murid pian atau anak-anak pian. Nikah dia ternyata orang tuanya guring, imbah bangun guring nanti cari itu apa? Hahaha. Anak bangun berbuncalan, maka anak melihat menggurikan main HP bersubuhan hari. Karena anak dia bangun bersubuhan hari dari HP ini. Itu karena ada di tengah-tengah kita. HP ini lebih penting daripada segala sesuatu. Coba dia punya ketinggalan HP namanya. Rumah dia di Ampera.
Yang tahu sampai dekat situ tiram ketinggalan dulu HP, kira-kira HP ini biar menjadi keadaan. Biar boleh ke, kenapa lagi nak makian? Kalau bila umumnya HP saja bahaya dia. Mesti ada chat-chatan janda-janda muda. Kata, ini la ilaha illallah. Itulah orang-orang kita. HP ini Masya Allah. Kalau orang bahari itu luar biasa, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana pertama kali bangun agar ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dua doa ini hafal aja keseluruhan pian. Itu pian hafal, pian pakaian, pian ajarkan lewat anak-anak pian. Itulah yang disebut dengan ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Itu akan menjadi jalan pahala terus untuk pian ketika pian berada di alam kubur. Nah, diajarkan tapi lewat anak-anak. Jadi kalau saya lagi membangun anak-anak tuh, bangun baca doa ya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Orang tua bahari dulu yang kadang-kadang membangunkannya. Ya sudah hilang bahari. Nang wayah ini karena itu caranya membangunkan. Karena kami besar merasakan ketika kami di zaman la ilaha illallah, karena pernah kami temukan di pondok-pondok di Banjar di Indonesia yang bangun gurunya mengajarkan anak muridnya sudah mengucapkan kalimat zikir tersebut. Ya, apa perbuatan itu? Nah, padahal apa kesamaan membangunkan juga tujuannya yang mengucapkan bangun tadi niatnya membangunkan juga, yang membaca doa tadi niatnya membangunkan juga, tapi lebih gagal pahala yang membaca doa tadi daripada mengucapkan bangun. Itu dua hal. Kemudian hal yang ketiga diajarkan oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum falyaqul alhamdulillah alladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Itu juga di antara doa bangun guring. Doa bangun guring di antara doanya. Oleh karenanya kitab semalam tadi kata kita akan ulun cetak beberapa aja, 5 itu belum kutatak ulang, 6 ulun bawa di sisa daripada 60 100 pikis ulun cetak, tinggal 3 jadi 4 atau 6 minggu ini, yang lain sudah belum bagian. Nah, kenapa jadi bagian? Karena ini ulun hendak menjadi amal jariah. Ulun kada mau menjorong yang bayar ada. Nah, bila ada ulun bawa, ambil sedangkan ambil asal jangan pian dia kan bungkus kacang. Terus dibagi kita pakai boleh bungkus kacang. Jangan minimal biar golongan biar itu biar. Karena ini kitab ini kawan dan ulun yang di Lombok di NTB Nusa Tenggara Barat itu sudah banyak di antara murid-murid mereka yang sudah hafal dengan kitab ini. Apa? Makanya kakak-kakak ulun sudah hafal juga. Makanya hanya ulun sebarkan ke lain. Sekiranya dapat menjadi amal jariah yang di NTB. Ustaz, kami kirimkan minta ulun kirimi. Alhamdulillah pondok kami di bulan puasa tahun semalam sudah menghantarkan kitabnya dari A sampai Z untuk sudah hafal. Masya Allah. Sebulan jadi apa nih? Bulan puasa ya. Nah, makanya kenapa ulun ketujuh membagi lagi karena ini akan menjadi amal jariah. Ulun bener amal jariah. Ulun kalau kami dulu rugi. Makanya dulu praktekkan dulu amal jariah sekira menjadi amal jariah. Oleh karenanya di sini ada poin penting yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala orang-orang kita terbangun dari tidur kita yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan pertama kali adalah kalimat alhamdulillah. Kenapa kira-kira kalimat alhamdulillah? Itu ditanyakan oleh para ulama kita, disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Setelah kita bangun dari tidur kita mengucapkan kalimat alhamdulillah karena kita bersyukur kepada Allah. Imbah kita guring
roh kita dikembalikan lagi ke awak kita sehingga kita kawa bergerak, mata kawa berjalan, tangan kawa bergerak, batis kawa bergerak, telinga kawa mendengar dan lain sebagainya. Itu yang kita syukuri karena banyak orang yang timbah guring langsung guring sama-sama. Meninggal pas waktu guring rancang kalau kita mendengar. Meninggal pas waktu guring guru ini mendengar. Padahal orang yang sudah meninggal itu dapat pas waktu guring. Dan orang meninggal itu sih terbangun dulu karena malaikat mencabut roh itu ada kegampangan. Kalau dalam pas dia guring mencabut, oh nyaman banget kita mereka dan hingga juga mereka merasa mengandung mereka lain mereka merasa ketika sakaratul maut itu padahal setiap orang yang sakaratul maut itu terbangun mereka dari tidur lelap mereka karena apa? Sakitnya roh dicabut oleh malaikat dari batang tubuh manusia itu diumpamakan oleh Nabi seperti menguliti akan hewan. Sakit luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ketika dicabut roh beliau kesakitan begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka mencabut nyawa ketika itu mereka Azrail ya Allah taala wailan perlahan mencabut roh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan untung kita ketika kita bangun guring hari ini lah kalau kita bergerak jangan selajur guring langsung meninggal jangan. Oleh karenanya ketika itu diajarkan oleh Nabi mengucapkan alhamdulillah bangun kita dari guring kita bersyukur kepada Allah minimal ada apa doa yang disebutkan tadi orang kita mengucapkan kalimat alhamdulillah pas bangun dari guring. Nah alhamdulillah kira-kira apa nih? Ada kalimat alhamdulillah ada apa? Manusia alhamdulillah. Terima kasih Allah yang mempertemukan ulun. Terima kasih Allah yang berikan ulang umur kepada ulun. Terima kasih Allah yang sehatkan ulun. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Itu yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika terbangun dari tidur kita disuruh baginda Muhammad untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian ada zikir lagi yang sangat luar biasa yang pahala diberikan oleh Allah. An Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yaqulu inna rabbillahi ta'ala ruha. Tidaklah seorang hamba bangun dari tidurnya kemudian mengucap kalimat zikir yang diajarkan oleh baginda Muhammad la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau kita akan wirid ketika kita menonton sembahyang. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ujar Nabi itu zikir pun juga diajarkan ketika kita bangun dari tidur. Bila kita kawal membaca zikir tersebut, ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu wa law kanat mithla zabadil bahr." Orang yang ketika bangun dari tidurnya membaca zikir itu, maka dosanya sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Bangun guring, berzikir, berasih sudah kita dari dosa dengan cara bacaan itu inti daripada segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita membaca doa, membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi ini bagus, tapi minimal orang kita ketika kita bangun dari tidur mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu nanti hari ini pelajaran yang kita dapat. Yang pertama, orang-orang kita manakala hendak guring mengucap bismillah. Napa? Bismillah, ahya bismika. Ada hafal juga itu bismillahirrahmanirrahim. Cukup sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Amun terhafal bismillah, ahya bismika. Ada hafal juga bismillahirrahmanirrahim. Karena dari segi makna memulai ketika kita ada guring dengan mengucap bismika dengan menyebut namamu ya Allah.
nama Allah. Kalau kita sebut Bismillahirrahmanirrahim ya apa? Sama dua zikir gimana ya? Kalau kita kan hafal, tapi rata-rata hafal itu dari waktu belajar lawan perguruan mengaji yang ada di TPA dan lain sebagainya hafal, tapi imbang untuk TPA ada ibadah lagi ya. Anak-anak hafal belajar, kadang-kadang amalkan setiap hari kan. Ini bangun guring lawan guring ini hanya orang kita hari-hari menggawi-gawi. Belum lagi kalau disebutkan tata cara bagaimana baginda Muhammad berbaring, bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam posisi sini menghadap kiblatnya, itu diajarkan semua oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting yang perlu kita amalkan, guring kita jangan sampai dalam keadaan bertihara. Guring yang bertihara itu penting karena suatu ketika salah seorang sahabat Nabi di masjid, waktu jahat di masjid, baginda Muhammad membangunkannya kada pakai tangan, ada pakai batis, pakai batis. Artinya apa? Bangun sahabat itu, ujar baginda Muhammad, ini tidur adalah tidur yang sangat dibenci oleh Allah karena ini tidurnya syaitan. Tidur lawan cara buaya, bingungan buaya, baju ada. Selawat-selawat ada, Masya Allah. Nah, kalau keadaan pondok itu biasa guringnya betapi hatinya, baju ada, tapi dia tuh kayak halau. Beri apa keadaan pondok itu? Jadi bekas-bekas sekolah pondok itu tahu tak? Ada yang tak lagi musim panas, ya Allah, kipas angin kita, kayak kipas angin biar kan. Ini hidupnya bilang kayak letok guringnya, gemerat anginnya. Jadi kadang-kadang kepanasan. Yang nanti kepanasan baju betapi hadir lagi bangun guring atau tapinya pun tersingkain ada pondok. Makanya bahaya kata-kata pondok itu, makanya kami di Al-Falah dilarang goreng dengan tanpa salawat. Harus bersalawat goreng. Betapi hadirnya pasti sudah terungkap pasti. Masya Allah, tabarakallah. Nah jadi apa? Jangan goreng berihara. Itu nanti mana? Jangan goreng berharap. Bila biar anak biar guring berharap yang ini, cucu biar guring berharap yang ini. Kalau nak bayi buruk itu pun latihan tahu maknanya latihan tentara lu apa lah dasar programnya kayak itu dari dalam apa berkerawat kemudian kita. Kalau sudah karena bakal itu jangan sampai diajarkan guring dan diharap, jangan sampai. Lawan orang guring berharap itu biasanya syaitan itu lakas dalam mimpi. Makanya ibadah guring berharap itu basah, mandi, banyak guring berharap. Makanya itu sangat ada dianjurkan baginda Muhammad. Bayangkan biar baginda Muhammad itu akhlaknya nanti apa? Jangan baginda Muhammad mempergunakan orang tua lalu akhlak. Pakai batis, tendang sini bangun di baginda Muhammad. Lalu nama baginda Muhammad ini tidur gaya seperti ini betul dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pancak langsung sahabat itu. Ada lagi dari hari itu guring dengan cara bertihara. Oleh karenanya orang-orang kita pun juga jangan sampai guring bertihara. Nah, Masya Allah. Jadi hari ini kita pelajari tentang hal yang demikian. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita dengarkan dan mudah-mudahan kita dapat menyampaikan ilmu yang hari ini kita dapatkan, kita sampaikan kepada anak-anak, cucu-cucu kita, keluarga-keluarga kita yang akan mendengar kita. Bila ada akan mendengar kita, bisa karena ada orang ini cerita terakhir setengah 7 sudah. Cerita terakhir ada di dalam pagar. Ujar guru tidak ada salah seorang guru di dalam pagar ujar sendiri. Suatu ketika ada aku melihat anak kemanakan itu kalau jauh anak sombong 2-3 kali anak kemanakan di sini. Aku taburkan ketika itu karena ada sesuatu yang menyalahi lawan syariat di atur sini. Ujar anak tuh yang berusaha mengurusi keluarga yang biasa dan tidak sampai Allah itu kepada orang tuanya, ujar orang tuanya pulang menyampaikan tuan guru dari itu yang berusaha mengurusi kami, mengurusi keluarga yang biasa dan tidak illallah. Nah itu kau sudah zaman kita ini.
Masya Allah, Allah. Padahal tuan guru pulang keluarga, pulang menyampaikan apa itu ujar sini sepuluh sepuluh si keluarga kami itu si keluarga yang di sana sampai yang di mana kan di dalam pagar keluarganya. Makanya udah berdua biar sampaikan lawan orang-orang berpacang mau mendengari apa yang pada. Mudah-mudahan sedikit hari ini kita pelajari, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dalam keseharian yang mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Semalam ada jurus terakhir yang kata jurus Allah menyebutkan sebagian nama-nama ulama yang kada kawin, di antaranya Al-Imam An-Nawawi, di antaranya Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Muhaddits Syekhuna Abdul Wafaq Al-Afghani. Kemudian ada lagi di antara ulama Al-Uzzab. Ulama Al-Uzzab itu ulama yang kawin. Al-Ghadi Al-Faqih Al-Mufassir Al-Muhaddits, banyak pada gelarnya qadhi, faqih, orang ahli fikih, mufassir, orang ahli tafsir Al-Quran, muhaddis, orang ahli hadis Nabi, Syekh Bashir Al-Ghazi Al-Halabi. Beliau pun termasuk orang yang kawin. Jadi banyak. Kalau orang sebutkan satu-satu sampai jam 7 ada belum gitu. Jadi nampak banyak ulama-ulama yang dimana mereka kata kawin ada akhir-akhiran namanya menjadi imam di hadapan orang ahli tafsir, orang ahli hadis, orang ahli ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi kada apa-apa kalau misalkan imam belum kawin kada apa-apa. Makanya pesan kita semalam ya Allah, insya Allah kita betul-betul bulan puasa ini langsung menuju kita. Ada yang akhir dari umur kita punya pengaturan. Kalau kada lalu sini kita. Kalau udah coba saya تعالى على الله سيدنا النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.